sholat sunnah 2 rakaat dan meminta kepada Allah pertolongan, ya, wujudkan, ya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu, tolong tampakkan buhul, ya, buhul-buhul, di mana letak buhul-buhul yang dikirim oleh para penyihir, seperti itu. Nanti setelah itu, setelah beberapa hari sampai 40 hari akan ada informasi dari Allah. Itu langsung dari Allah, ya. Itu disebutnya al-istiftah. Al-istiftah itu meminta petunjuk Allah bagaimana sihir itu adanya di mana. Ketika misalnya dalam mimpi ternyata sihirnya ada di pojok, segera cari. Atau ada di dalam tanahnya, segera kalau apa ya disebutnya, segera cari yang Allah ini. Kalau itu dari mimpi memang pernah. Hanya bahasanya seperti ini kan. Kalau disunahkan sok atuh syariatan. Terus terlintas orang itu. Tapi saya takut jadi fitnah waktu itu, ya. Jadi pas saya bangun, dia sama ayahnya, ya, katanya harus disyariatin, kata saya gitu. Terus terlintas nama orang itu, tapi hanya saya nggak bisi, takut jadi fitnah gitu aja. Syarat untuk syarat-syarat untuk al-istiftah, ya, al-istiftah ini minta fatwa Allah, gitu ya. Minta petunjuk Allah atau fatwa Allah. Salah satunya tidak boleh dendam. Insyaallah. Tidak boleh dendam. Ya sudah, lupakan, ya, ikhlaskan saja, serahkan kepada Allah dan fokus melakukan metode kesembuhan di situ. 40 hari, ya, 40 hari coba lakukan. Di mana letak buhul tersebut, letak sihir tersebut, apakah di pojokan atau di mana. Ya, itu akan nanti secara totalitas Allah akan berikan petunjuk tersebut. Bendanya belum tahu kan? Hanya bendanya enggak, hanya bilang, hanya sekilas itu dari mimpi itu. Saya disuruh obatin, terus syariatin, terus selintas orang itu gitu. Hanya saya pikirnya ya udah, saya tidak mau bertujuan gitu, ya, takutnya jadi fitnah. Tapi yang tadinya hakikatnya, jadi akhirnya saya gini, saya harus berobat. Yang tadinya saya sehat harus sehat gitu, Pak. Iya, harus ada optimis seperti itu. Yang tadinya saya sakit, yang tadinya saya sehat harus sehat, yang saya sakit harus jadi sehat lagi gitu. Terus yang kedua, metodologi minyak zaitun ruqyah. Ya udah. Minyak zaitun ruqyah fungsinya untuk bisa diminum 1 sendok, bisa juga dioleskan. Dioleskan. Apa reaksinya? Alhamdulillah sih, kalau udah dioleskan ya sekitar 15-20 menit, rasa nyeri atau rasa ini kayak model gini, ada udah mulai sering hilang. Pokoknya setiap, jadi ya udah, posisinya ketika saya tidur ya adanya sudah. Rasa sakit oleskan. Bapak kayak misalnya rasa nyeri, tiba-tiba air jalan, oleskan baik gitu. Ya, boleh ditambahin bacaan-bacaan yang syar'i, yang Quran dan Sunnah itu, seperti itu. Terus nafas bagaimana, ya? Alhamdulillah sih kalau nafas yang kemarin udah, yang kata saya nyesek terus keras kan, waktu itu yang pertama kan keras banget. Alhamdulillah sih udah mulai berkurang. Hanya di waktu-waktu tertentu masih ada rasa sakit atau sesa-sesanya mungkin, ya kan. Hanya sakitnya itu enggak yang benar-benar sakit yang sampai saya jungkir balik, yang mulai sering kayak tadi tuh, ini saya udah, ini teh kayak gimana ya, Kak? Orang Sunda mah karbas bas. Nah udah, iya lah tuh biasa di itu kan yang dicontohin, ya. Ini teh kemarin teh bengkok pisan, ya. Oke,
metodologi seperti ini. Kalau kerasa kebal boleh dioleskan seperti ini. Ini contoh seperti saya. Lakukan pemijatan pada tangan. Ya. Sendiri aja. Sambil baca-baca. Bismillah, 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 bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, 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 bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, 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 bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, wallahu yasfiq min kulli da'in wa min kulli ainin wa min yasfiq. Bismillah, wallahu yasfiq min kulli da'in wa min kulli ainin wa min yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, ini diputerin. Kalau misalnya mau karsa kebas diputerin. Terus tapi pakai minyak kanula supaya licin. Ini disebutnya meridian jantung. Nah, meridian itu saluran ke arah jantung. Setelah itu minyak itu boleh gitu. Minyak itu dioleskan di sebelah sini. Iya. Nah, puterin. Pas wudhu lebih bagus nih. Pelan-pelan aja ibu mah. Kalau saya kencang ya. Ini contoh ini. Laki-laki boleh kencang dikit. Seperti ini. Ya. Nah, ini sampai kerasa nih. Nah, yang ketiga ketek. Dipijit aja pelan-pelan. Sasar pelan-pelan sampai mungkin kalau anda pengen ada suara, nah itu udah berarti udah enak. Nah, itu untuk menguatkan jantung. Seperti itu sama yang kiri juga. Ya, saya contoh yang kanan aja. Gitu, sehingga nggak apa-apa badan kita sekujur kita minyak nggak masalah. Atau tukeran bapak, karena akan ada yin yang kontak antara suami dan istri. Ada pertanyaan? Saya bapak. Oke. Al-istiftah ini harus meminta fatwa ini oleh Allah, petunjuk harus dijalankan sampai ketahuan buhurnya di mana. Baru ketika nanti ketahuan segera panggil saya. Emang kalau kita harus berupa buhur juga dalam masuk? Ada buhur, ada sejenis lemparan-lemparan, gumpalan-gumpalan, ya itu bisa kalau lemparan pernah ada ya sebelumnya, tapi kalau saya nggak kedengeran sama adek, tapi itu sebelum kejadian. Emang nggak bisa diituin, nanti Allah yang beri petunjuk. Gitu. Ketika Allah beri petunjuk cari, ya itu dari Allah bukan dari setan. Kalau al-istilham itu meminta ilham itu tidak disyariatkan, ya itu meminta petunjuk setan. Ya itu aja kemarin katanya gitu, ya udah sahatin gitu ya, antara ya posisinya memang lagi tidur, hanya terus terlintas aja orang itu. Sekarang udah bisa gerak kan tangan kanan? Udah, hanya gini, tinggal. Nah kalau gini posisinya saya benar banget gitu ya. Gini? Iya. Gini ya? Iya. Terus pokoknya kalau misalnya saya terlalu sering ke bawah si tangan, lama-lama teh. Ya. Di sini di kediaman Ibu Dewi ya. Ibu Dewi dan Bapak Pak Agus ya. Pak Agus. Pak Agus bekerja di mana? Polisian di sini ya. Polres maksudnya. Polres Kota Bogor ya. Ya, alhamdulillah silaturahmi di tempat ini sahabat rukyah. Insya Allah proses pertama rukyah sudah dilakukan kemarin di hari Minggu ya, hari Minggu kemarin. Oke, kemarin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 1 ya, 4 ya. Berarti di tanggal 26 ya, 26 sekilas 26. Bagaimana
setelah di rukyah ibu? Alhamdulillah sih ya udah ada perubahan gitu, tapi belum terlalu banyak. Minimal ketika saya ketika saya tidur saya udah mulai bisa miring, terus badan yang tadinya seperti papan itu alhamdulillah udah normal sih, sebenarnya udah normal. Hanya di waktu-waktu tertentu tuh masih ada sering-sering gitu ya. Terus di posisi si tangan nggak bisa terus-terusan jatuh ke bawah, jadi ada pegalnya, jadi harus disanggah gitu. Pegangan. Terus posisi kan mau ketahuan ya Ustadz ya, bengkok kan. Tadinya kan ini lebih parah bengkoknya dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke. Yaitu yang disebut sihrul marid. Sihrul marid itu sihir membawa penyakit ya. Jadi target orang hasad ini kepada si korban itu berupa rasa sakit di sekujur tubuhnya ya, nanti bereaksi ke seluruhnya kalau tidak segera diinisiatifkan oleh ruqyah syariah. Nah, pengobatan ini pengobatan yang disyariatkan oleh Islam, khususnya ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Berbeda dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ada jampe-jampe yang mengandung kesyirikan ya. Nah, di sini jampe-jampe yang mengandung Quran dan Sunnah ya, berarti ibu menjalani metodologi ruqyah syariah ini sangat tepat. Dan ketika kita mengamalkan ruqyah syariah, kita sudah menghidupkan sunnah Rasul ya, ihya'ul sunnah, menghidupkan sunnah Rasul. Kalau Bapak sendiri gimana kalau ketika malam? Kalau selama ini jadi saya tidak merasakan apa-apa. Tidur seperti biasa, cuma saya tidur sementara di bawah dulu dari kasur. Gitu. Memang ketentuan sekarang kalau sihir, ketika kita sudah terkena sihir, alangkah baiknya tidur itu 15 cm ya, 15 cm dari lantai, karena akan ada keterkaitan lantai dengan tubuh manusia ya. Semakin 15 cm semakin dekat, 10 cm atau 15 cm semakin tersedot sihir-sihir yang ada di tubuh ya. Sebelum ruqyah gimana? Si Bapak termasuk ini ya orangnya, karena mungkin nggak ada pengaruh buat diri dia, nggak ada. Hanya emang biasa-biasa aja sih si Bapak mah. Imannya kuat berarti. Insya Allah. Amin. Imannya kuat, emang terus cuek. Cuek. Orangnya cuek. Kalau misalnya masalah, cuek. Jalani we. Ya gitu. Jalannya termasuk rada lempeng. Kalau mengalami suatu masalah penyakit gak dirasakan. Cuek aja ya. Cuek. Paling ikhtiar mengobati ya. Ikhtiar untuk pengobatan. Oke. Bapak mah nggak ada masalah karena dia mah rada cuek orangnya. Gitu. Tapi secara fisik sehat ya Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah, bismillah. Apalagi nggak apa-apa, walaupun cincau ini saya peruntukkan ke ibu, Bapak juga amalkan. Salah satu detox kalau cincau ini ya. Apalagi hijau. Wah, itu yang cek Sunda nama tahulu. Oke. Nah, sihir marid ini sihir sakit ya, sihir penyakit. Sihir penyakit ini salah satu nama yang termasyhur adalah santet. Sihir marid gitu. Santet, siasat terhadap tujuan sasaran musuhnya, seperti itu. Walaupun misalnya terkadang si pasien ini tidak punya musuh ya, namanya manusia. Nah, Ibu, saya sampaikan ada satu amalan. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dulu Rasulullah disihir oleh Labib bin Waqsom ya, oleh Labib ya. Ada dukun yang menyantet Rasulullah ya, bahasa sekarang menyantet ya, atau mensihir Rasulullah. Nah,
ibu lakukan sholat fardu 5 rakaat secara baik, tertib. Bapak juga, soalnya sihir ini tidak hanya menimpa perempuan saja, pasti kita juga kalau lalai itu akan kena gitu. Nah,